Eternal Secret King, Season 6. Bab 51, Kecakapan Seorang Macan di Hati. Suzimo membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas setiap gerakan Dai Yue, tetapi gelombang kelelahan menghantamnya. Tidak tahan lagi, dia pingsan. Dari pertempuran di ibu kota hingga pembantaian Luo Tianwu di kota Jianan, penyergapan di Changlang Mountain Range hingga perjalanan lari demi hidupnya, ia belum tidur atau beristirahat selama lebih dari 2 minggu. Setelah bepergian siang dan malam, Suzimo sudah kehabisan tenaga terakhir di tubuhnya. Saat dia menutup matanya, Suzimo hanya bisa melihat Dai Yue merentangkan telapak tangannya yang adil dan memblokir laut ungu yang lebat itu dengan sangat mudah. Pada saat berikutnya, Dai Yue mengepalkan tangannya. Laut ungu meledak seketika, memancarkan kabut darah yang menyedihkan namun mempesona. Suzimo pingsan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Suzimo berangsur-angsur sadar. Dia bisa merasakan aura yang akrab ketika dia membuka matanya. Ini adalah ladang kultivasi. Suzimo basah kuyup dalam tong kayu. Dia sepertinya telah kembali ke 1 tahun yang lalu. Dai Yue duduk di batu hijau tidak jauh dari sana dengan ekspresi dingin dan menyendiri. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Di mana kera itu? Dia, bagaimana kabarnya? Hal pertama yang dilakukan Suzimo ketika dia bangun adalah untuk memeriksa kondisi monyet roh. Dai Yue tidak menjawab. Suzimo buru-buru menjelaskan, ada monyet roh yang berbaring di gua itu. Dia adalah teman saya dan menderita luka serius untuk menyelamatkan saya. Nona Dai, Anda harus menyimpannya. Hehe. Suzimo gelisah tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Mengingat temperamen Dai Yue, sudah mengejutkan bahwa dia akan muncul untuk menyelamatkannya. Mengapa dia peduli tentang kehidupan binatang roh? Setelah beberapa waktu, Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu repot tentang itu. Fisiknya jauh lebih kuat dari Anda. Ah. Suzimo tertegun sejenak. Setelah itu, dia sangat gembira. Dia mengejar, monyet itu masih hidup. Dai Yue terdiam, sepertinya dia tidak bisa repot menanggapi. Suzimo tidak bisa menahan senyum. Dia terus-menerus mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, tidak buruk. Karena saya berhasil bertahan dan fisik monyet sialan itu lebih kuat dari saya, itu pasti masih hidup. Setelah meletakkan kekhawatirannya, jejak keraguan muncul di hati Suzimo lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Dai, meskipun saya bukan bagian dari klan iblis, setelah membudidayakan The Mystic Classic of 12 Kings of the Wilderness, mengapa tubuh saya masih tidak dapat dibandingkan dengan monyet sialan itu? Sudut-sudut mulut Dai Yue mengerucut sedikit. Anda hanya mengolah 3 bagian, tempering tubuh, transformasi tendon, dan penguatan tulang, dan hanya mencapai kesuksesan awal untuk mereka. Bagian tersulit dari keterampilan ini yang akan menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda semua ada di bagian selanjutnya. Anda masih jauh dari itu. Suzimo mengangguk. Melihat tubuhnya, ia menemukan bahwa lengan kanannya, yang hampir menjadi tidak valid, benar-benar baik-baik saja sekarang. Tidak ada bekas luka di tubuhnya sama sekali. Sudah berapa lama aku tidur? Suzimo bertanya. 10 hari. Suzimo diam-diam terkejut. Dia telah menderita luka serius seperti itu. Awalnya, dia merasa sangat beruntung telah lolos dari kematian dan berpikir bahwa dia tidak akan pulih sepenuhnya. Tanpa diduga, dia hampir pulih sepenuhnya hanya dalam 10 hari setelah Dai Yue menyelamatkan dan membawanya kembali. Bukan hanya itu, setelah pertempuran ini, Suzimo merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat secara signifikan. Tulangnya keras dan kuat, dia telah mencapai kesuksesan awal di bagian penguatan tulang. Ini bisa disebut menghidupkan kembali yang sekarat dengan penyembuhan ajaib. Apakah ada hal lain yang Dai Yue tidak bisa lakukan? Meskipun Dai Yue telah memberitahu Suzimo sejak awal bahwa dia tidak diizinkan untuk menanyakan latar belakang dan identitasnya, Suzimo sering merenungkannya secara pribadi. Siapa sebenarnya Dai Yue? Di dunia kultivasi apa dia? Tiba-tiba, Suzimo merasakan sesuatu dan menoleh. Di atas batu hijau, Dai Yue menatap Suzimo dengan tenang. Kedua matanya sejernih air, mereka cantik dan berkilau dengan jejak riak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo tiba-tiba merasa sedikit gugup. Miss Dai, kamu. Aku harus pergi sekarang. Ekspresi Suzimo membeku, dan pikirannya menjadi kosong. Kamu tidak akan kembali. Iya. Suzimo diam dan bersemangat. Pada saat itu, perasaan bahagia karena selamat dari musibah lenyap sepenuhnya ke udara yang tipis. Dai Yue berkata, aku tidak bisa mengajarimu lagi. Karenanya, saya telah menanamkan akar roh dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan kalah dengan akar roh surga. Untuk langkah selanjutnya, pergi mencari klan budidaya abadi untuk bergabung. Bisakah akar roh ditanam? Yang lain tidak bisa, tapi aku bisa. Dai Yue sepertinya telah memikirkan sesuatu.
Dia tersenyum tipis dan berkata, setelah pergi ke budidaya abadi, Anda juga dapat melakukan penerbangan SWORD Kinesis. Anda tidak akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu lagi. Penggarap bisa mengeksekusi penerbangan SWORD Kinesis dan menjatuhkan kepala musuh dalam jarak ribuan mil. Tidak benar jika orang mengatakan bahwa dia tidak iri dengan ini. Jika dia mendengar berita ini sebelumnya, Suzimo pasti akan merasa senang dan gembira. Namun, Suzimo benar-benar tidak bisa mengangkat semangatnya sekarang. Mengapa? Setelah lama diam, Suzimo mendongak dan bertanya. Apakah Anda tahu mengapa saya membawa Anda ke jalur kultivasi? Dai Yue menanyainya sebagai gantinya. Suzimo menggelengkan kepalanya. 1 tahun yang lalu, ketika Suzimo turun dan keluar dan hampir kehilangan segalanya, Dai Yue muncul di depannya dan bertanya, apakah Anda ingin berkultivasi? Adegan itu, kata-kata itu, Suzimo tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidup. Namun, Suzimo tidak tahu mengapa Dai Yue memberinya teknik budidaya klan iblis dan mengajarinya kultivasi. Ada 2 alasan. Pertama, ketika kami bertemu 3 tahun lalu, saya berada pada kondisi terlemah. Dapat dianggap bahwa Anda menyelamatkan hidup saya dengan membawa saya ke sini. Selama 2 tahun berikutnya, Anda menyiapkan makanan dan mengirimnya ke depan pintu saya setiap hari, tidak pernah berhenti sekali. Meskipun aku mengabaikanmu, aku ingat semuanya. Petik 2. Saat menyebutkan hal ini, sosok ramping Dai Yue meninggalkan batu hijau. Seluruh karismanya berubah, memancarkan suasana arogansi yang mengungguli langit dan bumi dan tidak bisa diabaikan. Dia mengangkat suaranya dan berkata, aku, Dai Yue, tidak pernah memohon kepada siapapun atau berutang apapun kepada siapapun, kecuali dirimu. Memberi Anda teknik kultivasi dianggap sebagai penutup karma ini. Petik 2. Suzimo tertegun. Siapa yang bisa begitu yakin tidak memohon kepada siapapun sepanjang hidup mereka? Bahkan makhluk abadi tidak bisa menahan rasa takut pada waktu-waktu tertentu. Untuk tidak memohon hidup bagi siapapun dan mencapai kesuksesan Dai Yue, sulit membayangkan kesulitan yang perlu dialami seseorang. Ada juga alasan lain, saya melihat diri lama saya di dalam kamu. Dai Yue memandang Suzimo dan berkata, penampilan luarmu lemah dan lemah, tetapi kau memiliki kecakapan harimau. Hanya saja harimau ganas ini telah tidur nyenyak. 1 tahun yang lalu, kepergian kekasih masa kecilmu dan bullying oleh Perfected Changlang telah membangkitkan harimau buas ini di hatimu. Apakah Anda masih ingat reaksi Anda ketika itu datang untuk membunuh Anda 1 tahun yang lalu? Suzimo mengerutkan bibirnya dengan lembut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu hampir membunuhnya. Dai Yue melanjutkan, siapa yang akan membayangkan bahwa seorang sarjana yang lemah dan berpenampilan lemah akan memiliki pandangan yang begitu tenang di matanya ketika dia merasa terbunuh. Pergelangan tangan Anda sangat mantap. Pada saat itu, di mata saya, Anda adalah sebuah batu giok yang belum diukir dan dipoles. Anda dilahirkan untuk menjelajah ke dunia kultivasi yang kejam dan berdarah. Petik 2. Suzimo merasa sedikit emosional. Jika Dai Yue tidak membawanya ke jalur kultivasi saat itu, ia kemungkinan besar akan meninggal karena depresi di tahun-tahun sisa hidupnya, apalagi menyebutkan perseteruan darah keluarga Su. Bahkan jika dia adalah harimau di hati, dia tidak memiliki akar roh. Karenanya, dia hanya bisa menjadi harimau tua tanpa cakar. Tampaknya merasakan pikiran Suzimo, Dai Yue mengerutkan alisnya dengan lembut dan berkata dengan bingung, endowment Anda adalah 1 dari sejuta tetapi Anda tidak memiliki akar roh. Secara logis, setiap orang harus dilahirkan dengan akar semangat. Hanya saja ada perbedaan antara akar roh yang lebih kuat dan lebih lemah. Namun, di bagian dunia ini, banyak orang tidak memiliki akar semangat. Ini sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Ada rahasia tersembunyi di setiap bagian dunia. Saya juga tidak punya waktu untuk menyelidiki. Saya harus pergi. Setelah mengatakan itu, sosok Dai Yue bergerak dan dia menuju keluar. Suzimo buru-buru melompat keluar dari tong kayu, dengan santai mengambil sepotong pakaian untuk menutupi dirinya dan mengejarnya. Bab 52, berubah menjadi kupu-kupu dan... Miss Dai, kemana Anda pergi? Suzimo mengejar sampai ke halaman, merasa enggan berpisah dengannya. Dia memanggil dengan keras. Tentu saja kembali ke duniaku. Dai Yue berbalik dan menatap Suzimo dengan senyum di wajahnya, ketika dia berkata dengan bercanda, kamu dan aku berasal dari 2 dunia yang berbeda. Ini adalah apa yang dikatakan Shen Mengqi kepada Suzimo ketika dia meninggalkannya saat itu. Sekarang kata-kata yang sama diucapkan oleh Dai Yue, tidak ada penghinaan di dalamnya. Sebaliknya, tampaknya mereka adalah teman lama yang sangat baik dan bercanda satu sama lain. Tentu saja, ada sedikit kemurungan untuk itu. Dai Yue tidak pernah menggunakan nada ini ketika dia berbicara dengan Suzimo.
Dia jarang tersenyum padanya. Tidak sampai sekarang Suzimo menyadari bahwa Dai Yue benar-benar meninggalkannya. Tapi, Anda belum mengajari saya teknik budidaya yang tersisa dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness. Bagaimana kamu bisa pergi? Suzimo memeras otaknya dan akhirnya muncul dengan alasan. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Kamu sudah memiliki akar semangat. Anda harus bergabung dengan Sekte Abadi, jangan terus dengan budidaya iblis Anda. Mengapa? Suzimo mengerutkan kening, berkata, saya ingin melanjutkan budidaya setan dan belajar budidaya abadi. Budidaya abadi dan iblis. Alis indah Dai Yue sedikit terangkat, dia tidak bisa menahan senyum. Kamu cukup ambisius. Dai Yue berhenti sejenak sebelum dia berkata, roh ki dapat menyehatkan dan meredam tubuh. Meskipun tubuhnya tidak akan sekuat klan iblis, itu masih cukup kuat. Tapi apakah Anda tahu mengapa sebagian besar pembudidaya memiliki tubuh yang lemah? Mengapa? Ada batas energi seseorang. Tidak peduli apakah itu budidaya abadi atau budidaya setan, seseorang tidak bisa hidup selamanya. Seseorang tidak bisa lepas dari hidup dan mati. Jika seseorang melanjutkan dengan budidaya abadi dan budidaya setan, ada kemungkinan besar bahwa seseorang tidak dapat mencapai akhir untuk budidaya baik. Suzimo memikirkannya dan berkata, saya ingin mencobanya. Dai Yue melanjutkan, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin terus maju dengan kultivasi abadi dan Buddha. Tetapi makhluk abadi dan setan berasal dari dunia yang berbeda. Abadi adalah abadi, sementara iblis-iblis. Jika Anda bersikeras melakukan budidaya abadi dan iblis, kedua belah pihak tidak akan mentolerir Anda. Sekarang kamu baru saja memulai penanaman setan, kamu harus menyerah sekarang. Petik 2. Aku tidak mau menyerah. Suzimo bersikeras dengan keras kepala. Bahkan jika seluruh dunia akan berbalik melawanmu. Jadi bagaimana jika seluruh dunia berbalik melawanku? Bagi Suzimo, teknik kultivasi ini diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Itu memiliki arti penting. Bahkan jika seluruh dunia menghentikannya berkultivasi, dia akan melanjutkannya. Setelah keheningan singkat, Dai Yue berkata, klasik mistik 12 Raja Iblis di Wilderness akan semakin sulit. Kamu tidak akan bisa berhasil tanpaku di sisimu. Petik 2. Dai Yue menghela nafas keras kepala di mata Suzimo, akhirnya menyerah. Ada kilau iblis di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa sutra lagi di pikiran Suzimo. Dai Yue memandang Suzimo, berkata dengan lembut, ini adalah sutra yang tersisa. Ingat, jika terlalu sulit untuk berkultivasi, jangan sia-siakan usaha Anda pada mereka. Juga, jika monyet di Changlang Mountain Range mengalami masalah di masa depan, berikan bantuan. Petik 2. Suzimo menyadari saat mendengar kata-katanya. Dai Yue punya niat lain ketika dia mengatur agar dia pergi melalui pelatihan di Changlang Mountain Range. Tanpa roh monyet, Suzimo tidak akan bisa menguasai Sanguine Ape Tree Style dalam setahun. Tanpa monyet roh, Suzimo tidak akan dapat mengaktifkan transformasi kera Sanguine. Meskipun Dai Yue tidak pernah muncul selama 1 tahun pelatihan di Changlang Mountain Range, dia terus mengawasi dia. Kalau tidak, dia tidak akan muncul pada saat genting akhir. Bagaimanapun, Dai Yue sangat peduli padanya. Suzimo menatap Dai Yue dengan tenang. Pandangannya tajam dan agak tidak rasional. Seolah-olah dia ingin mengingat fitur wajah Dai Yue dan menanamkannya dalam ingatannya. Jika kamu ingin melanjutkan budidaya abadi dan iblis, kamu akan mengalami banyak penderitaan yang tak terbayangkan. Tetapi Anda harus ingat bahwa penderitaan ini hanya akan membuat Anda lebih kuat. Ada pepatah dalam Sutra Avatamsaka dari sekolah Huayan bahwa saya ingin memberi Anda kata perpisahan, untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di yayasan dan bersedia mengambil kesulitan dan melayani orang lain. Petik 2. Dengan itu, Dai Yue berbalik, melambai ke Suzimo. Dai Yue mengambil langkah kecil dan dia berada di udara. Di bawah tatapan Suzimo yang tak tergoyahkan, sosok anggunnya berangsur-angsur menghilang ke udara, berubah menjadi kupu-kupu yang sanguin, dengan 2 bulan sabit yang cerah tercetak pada sepasang sayap. Aku meninggalkan 3 hadiah untukmu. Hadiah pertama adalah akar roh di tubuh Anda. Adapun 2 hadiah yang tersisa, mereka mungkin berguna bagi Anda di masa depan. Dai Yue mengepakkan sayapnya dan ruang di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi fragmen. Retakan yang terbentuk sebagai kekosongan gelap bisa samar-samar terlihat di kejauhan, membangkitkan angin dingin. Itu mengerikan. Kupu-kupu terbang ke kegelapan dan secara bertahap menghilang. Dai Yue. Suzimo berlari beberapa langkah dan berteriak ke arah yang dituju Dai Yue. Aku akan pergi mencarimu. Ruang di sekitarnya secara bertahap kembali normal dan retakan menyatu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jurang kehampaan. Tentu, aku akan menunggumu. Dai Yue telah berubah menjadi kupu-kupu dan pergi. Baru setelah Dai Yue pergi, Suzimo menyadari bahwa ia telah mengembangkan keterikatan dan ketergantungan yang kuat pada Dai Yue. Suzimo berdiri terpaku di tanah,
terus-menerus memikirkan apa yang terjadi di sini selama 1 tahun terakhir. Dia tenggelam dalam pikirannya. Matahari terbit, menembus awan gelap. Tanpa sadar, Su Zimo telah berdiri di bawah pohon bunga persik sepanjang malam, tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, Su Zimo mengangkat kepalanya, memandang ke kejauhan, matanya akhirnya kembali fokus. Dia menyembunyikan rasa sakit perpisahan dan keengganan untuk berpisah dengan Dai Yue jauh di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Su Zimo melewati kediaman keluarga Su dan berhenti di jalurnya. Seharusnya, semua orang di keluarga Su harus bersembunyi di Sky Tracer Pavilion di Changlang City. Tapi sekarang, pintu rumah itu terbuka dan dia samar-samar bisa mendengar suara yang datang dari dalam. Su Zimo merasa bingung dan masuk untuk memeriksa. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua kembali. Semua orang di kediaman keluarga Su sangat gembira melihat Su Zimo. Su Hong keluar dengan sisanya untuk menyambut Su Zimo. Zimo, kamu baik-baik saja. Su Hong maju, meraih bahu Su Zimo dan mengukurnya. Saya baik-baik saja. Su Zimo menggelengkan kepalanya, bertanya, kenapa kalian tidak semua di Sky Tracer Pavilion? Song Qi berkata, kami akan meninggalkan kota Ping yang ketika seorang wanita berjubah merah tiba-tiba muncul untuk menghentikan kami. Saat Song Qi mengingat kembali apa yang terjadi, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan saat itu. Wanita itu sangat kuat. Dia tidak perlu memanfaatkan benda-benda eksternal dan dia bisa terbang ke udara. Dia setidaknya harus menjadi kultivator inti emas. Dia mengatakan kepada kita semua untuk menunggunya, mengatakan bahwa dia akan membawamu kembali. Dan dia menghilang tepat di depan kita. Pada penyebutan wanita itu, semua orang di keluarga Su tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut dan terkejut mereka. Su Zimo menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan kesepian dan kesedihan di matanya. Zimo, apakah wanita itu tuanmu? Semua orang di keluarga Su dapat mengatakan bahwa Su Zimo telah mengalami transformasi total. Dia telah berubah dari seorang sarjana lemah menjadi seorang pejuang yang bisa membunuh prajurit Refinement Qi. Itu pasti karena wanita misterius itu. Dia bukan tuanku. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meskipun Dai Yue mengajarinya budidaya setan, Su Zimo tidak pernah memperlakukan Dai Yue sebagai tuannya. Di mana wanita itu? Kita harus mengucapkan terima kasih padanya. Kita tidak boleh mengabaikannya, Su Hong terus berkata. Dia pergi. Su Zimo berkata dengan lembut. Semua orang diam. Su Zimo pulih dan tersenyum. Saudaraku, rencana apa yang kamu miliki selanjutnya? Situasi keluarga Su rumit. Mereka tidak bisa pergi ke negara Yan, dan mereka tidak bisa tinggal di negara Qi. Mereka hanya bisa meninggalkan tanah airnya untuk tinggal di negara bagian lain. Aku juga tidak tahu. Su Hong menghela nafas pelan, melihat ke arah negeri Yan yang jauh di kejauhan saat dia berkata dengan suara rendah, aku masih tidak tahan untuk pergi. Saat itu, sebuah kavaleri lapis baja hitam berlari dari jauh dan berteriak keras bahkan sebelum dia mencapai. Laporkan, Tuan Muda, pasukan negara Yan sedang mendekat. Setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Di antara mereka ada para pembudidaya juga. Petik 2. Bab 53, Su Hong dinobatkan Raja Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tentara negara Yan. Su Hong mengerutkan kening, merasa bingung. Negara Yan tanpa pemimpin. Hal pertama sekarang adalah memilih raja baru, dan menjaga moral tentara dan pejabat. Mengapa mereka memimpin pasukan untuk berurusan dengan kita? Itu tidak masuk akal. Paman Zeng menggelengkan kepalanya juga. Ada ratusan ribu tentara. Itu adalah seluruh pasukan negara Yan. Apakah mereka akan pergi sejauh ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Su? Saya kira tidak. Penggarap. Ada rasa dingin di mata Su Zimo dan dia berpikir sendiri. Itu pasti klan menyenangkan. 10 hari yang lalu, klan Joyful mengirim ratusan pembudidaya untuk memburu Su Zimo. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh di Changlang Mountain Range. Klan Joyful tidak mungkin mengambil ini berbaring. Selanjutnya, keluarga Su dan Su Zimo tidak memiliki interaksi dengan dunia kultivasi, satu-satunya musuh mereka adalah klan Joyful. Saudaraku, bawa keluarga Su untuk mundur ke kota Changlang terlebih dahulu. Saya akan mengikuti setelahnya, kata Su Zimo dengan suara berat. Su Zimo baru saja menyelesaikan kalimatnya dan dia sepertinya merasakan sesuatu, memandang ke kejauhan. Di ujung langit, ada sekelompok lebih dari 1000 orang yang bergegas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka semua adalah pembudidaya dan mereka mengeksekusi penerbangan SWORD kinesis di udara. Su Zimo menyipitkan matanya, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Para pembudidaya bergerak dengan kecepatan cepat, mereka sudah berada di ranah yayasan pembentukan. Ini adalah kelompok yang seluruhnya terdiri dari penggarap pendirian yayasan. Mungkinkah klan Joyful begitu kuat?
Sudah terlambat. Song Qi tampak muram saat dia menggelengkan kepalanya. Su Hong mengepalkan tangannya, berkata dengan suara dingin, aku akan mengumpulkan kavaleri lapis baja hitam. Kita tidak mungkin duduk di sini menunggu kematian kita. Petik 2. Tunggu sebentar. Su Zimo menghentikan Su Hong, menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak gegabah, kita akan bertindak sesuai dengan keadaan. Terlepas dari apakah itu Su Hong atau Song Qi, mereka belum berdebat dengan penggarap yayasan pendirian sebelumnya. Tapi Su Zimo tahu kemampuan dari yayasan pembentuk yayasan sangat baik. Jika kelompok lebih dari 1.000 penggarap pendirian yayasan menyerang mereka, 50.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat akan musnah, terlepas dari 5.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat. Mereka tidak berada di Changlang Mountain Range. Su Zimo bukan lawan dari satu penggagas pendirian yayasan, apalagi 1.000 penggarap pendirian yayasan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. 1.000 penggarap pendirian yayasan mencapai langit kota Ping yang dalam waktu singkat. Mereka berpakaian seragam, dan mereka memancarkan aura yang keras dan mematikan. Mereka tidak terlihat seperti pembudidaya, melainkan mereka lebih mirip tentara nasional. Di depan terjauh dari 1.000 penggagas pendirian yayasan adalah gerbong anggun dan megah yang melayang di udara. Itu dihiasi dengan perhiasan dan mutiara yang cemerlang, mempesona dan berkilau di udara. Meskipun tidak ada yang membawa kereta, itu melayang di udara dengan mantap. Ada tirai manik berkilau di bagian depan gerbong. Tampaknya ada seseorang yang duduk di kereta. Seseorang tidak dapat mengatakan fitur wajah orang tersebut karena tirai manik-manik. Ini adalah. Semua orang di keluarga Su terkejut. Song Qi, yang adalah prajurit refinemen Qi, tidak pernah melihat pasukan sebesar itu, dia kaget. Sesuatu yang salah. Paman Zeng berkata dengan lembut, tanda pada kostum pembudidaya tampaknya adalah dari dinasti Zhou besar. Setiap penggarap pendirian yayasan yang ada di udara memiliki naga emas bercakar 5 indah yang tercetak di lengan baju. Itu sangat realistis dan megah. Saat itu, pemimpin pendiri yayasan pendirian keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah emas Tao dan berdiri melayang di udara. Dia menyapu pandangan tajamnya ke semua orang di keluarga Su, berhenti sedikit ketika dia melihat Su Zimo. Dia kemudian mengambil sutra emas dari tas penyimpanannya dan menyebarkannya. Su Hong dan Paman Zeng sangat terkejut melihat sutra emas itu, berseru kaget. Perintah Kaisar. Dinasti Zhou Agung adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengeluarkan sutra emas dan itu dari Kaisar dinasti Zhou besar. Siapa Kaisar dinasti Zhou besar? Dia adalah pemimpin tertinggi dinasti Zhou Agung. Dia telah mencapai banyak perbuatan baik, melampaui orang-orang zaman dahulu dan orang-orang sezaman yang mempesona, memegang kekuatan absolut di tangannya. Jika Kaisar marah, jutaan orang harus mati. Karena dekret kekaisaran dikeluarkan, setiap negara di dinasti Zhou besar harus tunduk tanpa syarat, jika tidak akan dilihat sebagai tindakan pembangkangan dan mereka akan dihukum oleh dinasti Zhou besar. Raja Qian dari Yan tidak jujur dan menjebak subjek yang loyal, menyebabkan kekacauan di negara dan pemerintahannya. Benar bahwa dia dipindahkan. Dikatakan bahwa Su Hong adalah putra Sumu, dan dia sangat dicintai oleh orang-orang dan memiliki keberanian dan kecerdasan, mencintai orang-orang seperti miliknya. Dia memenuhi syarat untuk menjadi raja berikutnya. Saya dengan ini mengeluarkan dekret kekaisaran ini memahkotainya sebagai raja. Semua orang harus menyebarkan berita dan tidak menghalangi penyebaran dekret ini. Petik 2. Pemimpin lapis baja emas yang ada di udara menggulung dekret kekaisaran. Dia menatap Su Hong dan berkata dengan suara yang dalam, Su Hong, terima dekret kekaisaran. Ini. Su Hong membeku di tempat, tampak kaget. Ada ketidakpercayaan di matanya. Dinasti Zhou Agung hampir tidak campur tangan dalam urusan berbagai negara. Sangat jarang bahwa itu akan mengeluarkan dekret kekaisaran, apalagi memahkotai seseorang sebagai raja negara bawahan. Bukan karena Su Hong tidak ingin menjadi raja. Alasan mengapa dia menolak proposal Wei Mingcheng adalah karena dia khawatir jika dia dinobatkan sebagai raja, perang pasti akan pecah dan itu akan melibatkan orang-orang tak berdosa di negara Yan. Tetapi saat ini, dengan dekret kekaisaran, Su Hong dapat dinobatkan sebagai raja, namun tidak akan ada perang di negara Yan. Jika ada yang keberatan dan melancarkan perang, dia tidak akan menentang Su Hong, tetapi dekret kekaisaran. Tidak ada yang akan sebodoh itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu mirip dengan mencari kematian. Lebih penting lagi, semua orang di keluarga Su tidak perlu lagi meninggalkan tanah air mereka untuk pergi ke negara bagian lain, dan kavaleri lapis baja hitam akhirnya akan memiliki tempat tinggal untuk selamanya. Tuan muda, cepat, terima dekret. Paman Zeng bersemangat, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan dia mendesaknya dengan lembut. Tapi, Su Hong berada dalam posisi yang sulit. Dia belum pernah melihat kaisar dinasti Zhou besar sebelumnya, dan dekret kekaisaran tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir dan gelisah.
Su Hong memandang ke arah Su Zimo secara otomatis. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat orang dari dinasti Zhou Agung juga. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu adalah perbuatan Dai Yue. Sebelum Dai Yue pergi, dia memberitahu Su Zimo bahwa dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar roh, tetapi dia tidak memberitahunya 2 hadiah yang tersisa. Mungkinkah salah satu hadiah itu adalah mahkota kakak laki-lakinya? Tapi itu tidak masuk akal. Su Zimo merasa bingung, dia berbisik kepada kakak laki-lakinya. Saudaraku, kamu harus menerima dekrit terlebih dahulu. Su Hong mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam, membungkuk, sebelum dia berlutut dengan satu suara, berkata dengan suara rendah, Su Hong menerima dekrit kekaisaran. Pemimpin lapis baja emas melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran mendarat dengan lembut di tangan Su Hong. Itu berkilau dengan cahaya emas, memancarkan aura megah, seolah-olah kaisar ada di sini. Saat itu, asap dan debu mengepul karena angin tidak terlalu jauh. Ada suara gemuruh dari kuku. Tentara negara Yan baru saja tiba, mereka dipimpin oleh para jenderal terkenal dari negara Yan, di antara mereka adalah Wei Mingcheng, jenderal kota Jianan. Ratusan ribu tentara datang mendekat. Ada begitu banyak dari mereka, orang tidak bisa melihat ujung garis. Para jenderal di garis depan turun dan berlutut dengan satu lutut saat melihat Su Hong, berteriak keras, kami memberi hormat kepada raja. Kami menghormati raja. Ratusan ribu tentara berteriak dan suara keras itu bergema. Keluarga Su akhirnya menyadari bahwa ratusan ribu tentara tidak ada di sini untuk membalas dendam, sebaliknya mereka di sini untuk memberi hormat kepada raja baru negara Yan, dan untuk menyambutnya kembali untuk berjaga-jaga di ibu kota. Meskipun ini adalah kabar baik, keluarga Su tampaknya bingung. Mereka merasa bahwa semuanya tidak nyata dan mereka tampak seperti bermimpi. Su Zimo mengangkat kepalanya, melihat ke arah kereta yang mengambang di udara. Dia menatapnya seolah mencoba untuk melihatnya. Swoosh! Sebuah lengan putih porselen putih terulur dari kereta untuk mengangkat tirai manik-manik. Seorang wanita cantik keluar dari kereta. Dia mengenakan gaun panjang kuning, dengan pita diikatkan di pinggangnya, sepenuhnya menonjolkan sosoknya yang indah. Wanita itu memiliki kulit yang adil seperti salju. Dia tampak menyegarkan dan mempesona. Saat dia keluar dari gerbong yang anggun dan megah tampak pucat dibandingkan dengan dia. Zimo, bukankah aku mengatakan bahwa kita pasti akan bertemu lagi? Wanita itu melambaikan tangannya pada Su Zimo, tersenyum. Bab 54, Annihilation. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang memperbaiki pandangan mereka pada Su Zimo. Keluarga Su ternganga kaget. Semua orang tahu bahwa wanita di depan berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang yang kuat. Dia mungkin berasal dari keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung. Dari nada suara wanita itu, keluarga Su semakin terkejut bahwa wanita itu tampaknya berhubungan dekat dengan tuan muda kedua Su. Yayasan pendiri yayasan pembudidaya di belakang wanita itu menatap Su Zimo, iri dan cemburu terlihat di mata mereka. Ada sedikit provokasi di mata pemimpin lapis baja emas. Yao Sue mengendalikan pedang terbang dan mendarat di tanah, menatap Su Zimo yang tampak heran. Dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mengenali saya? Kamu. Su Zimo akhirnya pulih sendiri, tersenyum. Apakah kamu murid dari Azure Frost Sect? Iya. Yao Sue mengangguk, berhenti sebelum melanjutkan. Namun, saya juga seorang putri dari dinasti Zhou besar. Nama keluarga saya adalah Ji. Saat itu kami datang bersama secara kebetulan dan saya menyembunyikan fakta dari Anda, apakah Anda akan menyalahkan saya untuk itu? Su Zimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Ji bukan nama umum. Jika Yao Sue mengungkapkan nama belakangnya saat itu, dia kemungkinan besar akan menebak latar belakangnya dari nama belakangnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan identitasnya. Ji Yao Sue tahu segalanya tentang Sky Tracer Pavilion dan bisa memberi Su Zimo hadiah dengan lencana Sky Tracer Gold dengan santai. Penggarap pendirian yayasan biasa tidak akan bisa melakukan itu. Kami adalah kenalan lama, bukankah Anda akan mengundang saya untuk minum teh? Ji Yao Sue menundukkan kepalanya ke samping, berkedip padanya. Tentu, datang ke tempatku. Su Zimo mengangguk pada Su Hong, memberitahunya untuk tenang sebelum dia membawa Ji Yao Sue ke rumahnya. Pemimpin lapis baja emas membawa beberapa penggarap pendirian yayasan dengan dia dan mengikuti mereka ke rumah besar. Dia tampaknya khawatir bahwa mereka akan menghabiskan waktu sendirian. Su Zimo dan Yao Sue duduk di meja bundar di halaman. Ada 2 cangkir teh harum yang panas sekali. Pemimpin lapis baja emas dan sisanya berdiri di belakang Yao Sue. Pemimpin lapis baja emas menatap Su Zimo, ada permusuhan di matanya.
Su Zimo sudah menyadarinya tetapi dia tidak membiarkannya mengganggunya. Yao Sue, kenapa? Berani. Su Zimo memiliki banyak keraguan dan baru saja akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yao Sue ketika dia dimarahi oleh pemimpin lapis baja emas. Adalah tabu bagi manusia biasa untuk memanggil sang putri dengan namanya. Pemimpin lapis baja emas itu mencibir. Ada jijik di matanya saat dia menatap Su Zimo. Daisu. Tanpa menunggu Su Zimo berbicara, Ji Yaoxue mengangkat alisnya, berbicara dengan suara rendah. Bukan urusanmu bagaimana Zimo memanggilku. Tunggu di samping. Petik 2. Putri ketiga, Kaisar memerintahkanku untuk memastikan keselamatanmu dan tidak meninggalkan sisimu. Daisu membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya. Kalau begitu tutup mulut. Ji Yaoxue melirik Daisu, mengiriminya peringatan. Ya, Putri. Daisu tampak kesal, dia memelototi Su Zimo sebelum dia menjawab. Su Zimo tetap tenang, dia mengabaikan provokasi Daisu dan tidak melihat ke arahnya. Ji Yaoxue tersenyum meminta maaf pada Su Zimo dan berkata, beberapa hari yang lalu, ada laporan rahasia dari Skytracer Pavilion dan kebetulan saya melihatnya. Dari uraian, saya menduga bahwa Andalah yang membunuh Raja Yan. Karena itu, saya memohon kepada ayah saya untuk mengeluarkan dekrit kekaisaran dan datang bersama mereka semua. Petik 2. Ji Yaoxue tidak memberitahunya segalanya, tetapi Su Zimo secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Sebelum itu, Kaisar harus mengirim orang untuk melakukan pemeriksaan terperinci pada keluarga Su. Apakah kamu senang dengan pengaturan ini? Ji Yaoxue tersenyum ketika dia bertanya. Itu cukup bagus. Su Zimo mengangguk. Dengan dekrit kekaisaran ini, Su Hong dapat dimahkotai sebagai raja tanpa terlibat dalam perkelahian dan negara-negara sekitarnya tidak akan berani mengganggu wilayah negara Yan. Baginya, ini adalah bantuan besar. Tapi Su Zimo bukan seseorang yang bisa menyanjung orang, sebaliknya dia akan mengingat kebaikan mereka jauh di dalam hatinya. Mengapa Anda membawa begitu banyak penggarap pendirian yayasan? Su Zimo terus bertanya. Ji Yaoxue sedikit mengernyit, berkata, setelah kembali ke klan, saya melakukan beberapa penyelidikan pada klan Joyful dan menemukan bahwa para peladang terlibat dalam perbuatan jahat. Mereka selalu menculik wanita dan memanfaatkan energi yin mereka untuk menambah energi yang mereka sendiri untuk membantu kultivasi mereka. Saya bermaksud untuk menghilangkan klan ini, tapi... Ji Yaoxue berhenti sedikit, ada kilasan keraguan di matanya. Tapi apa? Su Zimo secara kasar bisa menebak alasannya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun. Ji Yaoxue melanjutkan. Tapi aku menemukan bahwa lebih dari 100 pembudidaya klan Joyful telah meninggal di Changlang Mountain Range dan mereka telah melalui pertarungan yang sangat kejam. Rasanya mereka memburu satu orang tetapi malah dibunuh. Petik 2. Mendengar hal ini, Ji Yaoxue mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo. Saat itu, klan Joyful telah menyebabkan keributan ketika mereka memburu Su Zimo. Seluruh ibu kota negara Yan telah menyaksikannya. Oh, Su Zimo mengungkapkan keterkejutannya ketika mendengar berita itu. Reaksinya tepat dan cocok. Ji Yaoxue berpikir dalam hati, meskipun Zimo sangat cakap, dan dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membunuh yayasan pembentukan yayasan. Seharusnya bukan dia, melainkan harus orang lain. Petik 2. Setelah keheningan singkat, ada kilatan kejutan di mata Ji Yaoxue. Ini bukan bagian terburuk. Ketika kami mencapai tempat di mana klan Joyful mendiami, kami menyadari bahwa seluruh klan menjadi puing-puing, tulang dan mayat berserakan di mana-mana. Tidak ada yang hidup. Ah! Kali ini, Su Zimo benar-benar kaget. Meskipun Su Zimo membunuh ratusan petani dari klan Joyful, klan itu masih ada. Jika ada kesempatan, klan Joyful pasti akan membalas dendam. 10 hari telah berlalu tetapi tidak ada berita dari klan Joyful. Su Zimo tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah. Dia tidak berharap bahwa seluruh klan dimusnahkan. Orang yang melakukannya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya klan Joyful. Sepertinya setiap pembudidaya klan Joyful mati seketika. Itu pasti orang yang berbeda dari orang di Changlang Mountain Range, kata Ji Yaoxue. Su Zimo teringat akan sosok berjubah merah dan wajah yang dingin dan memukau. Menurut apa yang dikatakan Ji Yaoxue, Su Zimo tidak bisa memikirkan orang kedua yang memiliki kemampuan dan akan melakukan hal seperti itu. Sebelum Dai Yue pergi, dia pasti khawatir bahwa klan Joyful akan membalas dendam padanya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan memusnahkan seluruh klan, sehingga dia akan bebas dari masalah. Namun, Su Zimo tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Ji Yaoxue menghela nafas panjang sebelum dia tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan ini. Selain untuk memahkotai raja baru, ada alasan lain mengapa saya melakukan perjalanan ini dan itu karena Anda. Apa itu? Su Zimo bertanya.
Ji Yaoxue mengambil batu yang seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya, meletakkannya di atas meja bundar. Dia tersenyum ketika dia bertanya, Zimo, apakah kamu tahu apa ini? Batu roh. Tidak sepertinya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ini adalah batu roh penguji. Itu bisa mengetahui apakah seseorang memiliki akar roh dan juga tingkat akar roh. Petik 2. Ji Yaoxue melanjutkan untuk menjelaskan. Zimo, mengingat kemampuanmu, jika kamu memiliki akar roh, bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa, kamu akan memiliki prestasi besar di masa depan. Klan telah berjanji bahwa aku bisa membawa seseorang dengan akar roh untuk bergabung dengan klan. Tidak masalah bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa. Zimo, kamu harus mencobanya. Petik 2. Bab 55, 5 klan utama. Su Zimo menatap batu roh penguji. Dia tidak mengulurkan tangannya, malah dia tampak merenung. Sebelum Dai Yue pergi, dia telah menanam akar roh untuknya. Dia tahu bahwa itu mungkin sama baiknya dengan akar roh surga. Su Zimo tidak ragu tentang itu. Su Zimo punya pemikiran lain setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Ji Yaoxue. Ji Yaoxue berpikir bahwa Su Zimo tidak benar-benar tahu banyak tentang klannya, itu sebabnya dia enggan mengulurkan tangannya. Dia mulai menjelaskan, di wilayah dinasti Zhou Agung, ada 5 klan terkuat. Zimo, Anda dapat yakin bahwa klan Azure Frost Sekte di mana saya berada, adalah salah satu dari 5 klan terkuat. Petik 2. Su Zimo tertarik dan dia tiba-tiba bertanya, apa 4 klan lainnya? 5 klan utama adalah Iridescent Cloud Palace, Southern Mountains Clan, True Fire Sect, Azure Frost Sect dan Ethereal Peak. Su Zimo menunduk, meniup ringan daun teh yang melayang di atas teh. Ada rasa dingin yang sekilas di matanya ketika menyebutkan istana Iridescent Cloud. Su Zimo mendongak, ekspresinya normal ketika dia bertanya, kurasa bagi mereka yang bergabung dengan 5 klan utama, mereka memiliki persyaratan tinggi untuk akar roh, begitu. Ji Yaoxue mengangguk dan berkata, jika Anda ingin bergabung dengan 5 klan utama, seseorang harus memiliki setidaknya root roh kelas superior. Memiliki akar roh semu dan akar roh biasa tidak akan memenuhi sasaran. Namun, Zimo, kamu dapat yakin bahwa meskipun milikmu adalah akar roh semu, aku dapat membawa kamu untuk bergabung dengan klan juga. Petik 2. Akar roh dapat dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, akar roh semu, akar roh biasa, akar roh kelas unggul, akar roh bumi dan akar roh surga yang paling langka. Bisa dikatakan, karena Zhou Dingyun dan Shen Mengqi dipilih oleh Perfected Changlang dari Iridescent Cloud Palace, mereka setidaknya harus memiliki akar roh kelas tinggi atau kelas atas. Su Zimo tersenyum dan menyesap teh, bertanya dengan santai, apakah ada perseteruan antara 5 klan utama? Atau lebih tepatnya, di antara 5 klan mana yang lebih kuat? Bermusuhan. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Ini aku tidak tahu, tapi Iridescent Cloud Palace dan True Fire Sect terletak cukup dekat satu sama lain dan telah rukun. 5 klan utama mirip satu sama lain dalam hal kemampuan dan masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri. Di antaranya, Ethereal Peak adalah yang paling misterius. Petik 2. Di dinasti Zhou besar, kami akan mengadakan pertandingan akbar antar klan setiap 10 tahun. Setiap klan di wilayah dinasti Zhou Agung dapat mengambil bagian di dalamnya, terlepas dari ukurannya. 5 klan utama memiliki peringkat 10 besar dalam hal teknik gerakan, penyempurnaan eliksir, penyempurnaan senjata, dan menciptakan jimat. Su Zimo menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Karena True Fire Sect dan Iridescent Cloud Palace dekat, Su Zimo tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Adapun untuk bergabung dengan Azure Frost Sekte, Su Zimo ingin memberikan kesempatan ini kepada Su Hong dan Su Xiaoning. Mengenai siapa yang akan bergabung dengan Sekte, itu sepenuhnya tergantung pada takdir mereka. Yang meninggalkan Su Zimo hanya dengan klan Pegunungan Selatan dan Puncak Ethereal. Su Zimo bertanya lagi, di antara 5 klan utama, yang paling dekat dengan negara Yan. Ji Yaoxue mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari tas penyimpanannya. Dia melihat lebih dekat sebelum berkata. Yang paling dekat adalah Ethereal Peak. Su Zimo mengangguk, tidak berkata lagi. Zimo, kenapa kamu bertanya semua ini? Cepat, Anda harus memeriksa akar roh Anda. Ji Yaoxue mendesaknya sekali lagi. Su Zimo tersenyum ringan. Beberapa kultivator telah memeriksa saya dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki akar roh, jadi saya tidak akan melakukan pengujian. Ji Yaoxue tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tetapi dia ingin mencoba lagi dan karena itu dia mencoba membujuknya lagi. Mungkin orang itu salah melihatnya. Anda harus memeriksanya lagi. Su Zimo berkata dengan suara rendah, Yaoxue, ini kesempatan bagus. Saya memiliki 2 kins terdekat dan saya ingin mereka mencobanya, untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Azure Frost Sect.
Ini, bagus juga. Ji Yaoxue sedikit ragu sebelum dia setuju. Su Zimo berdiri untuk berterima kasih padanya dan dia keluar bersama Su Hong dan Su Xiaoning, menjelaskan kepada mereka secara singkat bagaimana batu roh penguji bekerja, dan menyuruh mereka mencobanya. Su Hong melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu mencoba, bahkan jika saya memiliki akar semangat, saya tidak akan mengambil jalur kultivasi. Di antara kita bertiga, kita harus mewarisi warisan ayah kita dan melanjutkan pekerjaannya. Xiaoning, Anda dapat melanjutkan untuk mengujinya. Su Xiaoning ragu-ragu, dia tampak takut, memandang ke arah Su Zimo untuk meminta bantuan. Su Zimo tersenyum, memegang tangan adik perempuannya ke meja bundar, ketika dia berbicara dengan nada lembut, jangan takut, yang harus kamu lakukan hanyalah memegang batu ini. Su Xiaoning mengangguk, masih merasa khawatir, tapi sepertinya dia sudah memutuskan. Dia maju untuk meraih batu roh pengujian. Pada saat Su Xiaoning memegang batu roh penguji, 5 sinar cahaya dalam warna yang berbeda keluar dari batu roh penguji. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoning melihat sesuatu seperti ini. Dia terkejut dan melempar batu itu secara otomatis. 5 sinar cahaya yang berbeda mewakili 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu adalah akar roh semu, akar roh terburuk di antara semua. Su Zimo sangat bersukacita di hatinya. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Su Xiaoning memiliki akar roh, dan dia bisa bergabung dengan salah satu dari 5 klan utama, Sekte Azure Frost. Bahkan tanpa hubungannya dengan Ji Yaoxue, Su Zimo bisa bergabung dengan Azure Frost Sect dengan akar roh yang ditanam Dai Yue untuknya. Namun, Su Zimo samar-samar bisa merasakan sesuatu yang salah dan ingin mencoba menjaga jarak antara dia dan Ji Yaoxue. Apa identitas Ji Yaoxue? Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou Agung. Dia memiliki kelahiran yang mulia. Su Zimo sadar bahwa pertemuan mereka kali ini telah membuat penjaga di belakang Ji Yaoxue marah dan dia memusuhi dia. Jika dia terus berhubungan dekat dengan Ji Yaoxue, dia mungkin mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak takut pada mereka. Hanya saja dia masih belum sekuat dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi Su Xiaoning berbeda. Bagaimanapun, dia perempuan, dan dia tidak akan mengundang permusuhan dari orang lain. Memang, setelah menyaksikan adegan itu, ada kilasan kegembiraan di Daisu, mata pemimpin lapis baja emas. Dia menghela nafas lega, dan dia tampak santai. Su Zimo menatap Ji Yaoxue, ekspresinya serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, tolong bawa Xiaoning bersamamu. Dia pemalu, dan dia belum pernah ke tempat yang jauh. Berhati-hatilah padanya selama berkultivasi di Azure Frost Sect. Petik 2. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan merawatnya, kata Ji Yaoxue. Saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu atau meninggalkan keluarga Su. Su Xiaoning mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Dia hampir menangis. Su Hong tertawa dan berkata, sangat bagus untuk berkultivasi. Ini adalah peluang emas. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selain itu, ketika Anda lebih kuat, saya akan meminta bantuan Anda di masa depan. Su Xiaoning berubah menjadi senyum setelah mendengar kata-kata menggoda Su Hong. Dia mengangguk dengan serius. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan kembali untuk membantu saudara di masa depan. Petik 2. Pergi bersama untuk mengepak barang-barangmu dan mengucapkan selamat tinggal pada Paman Zheng dan yang lainnya. Su Hong pergi dengan Su Xiaoning untuk mengepak barang-barangnya. Ada senyum di mata Su Zimo ketika dia melihat mereka pergi. Zimo, kamu, Ji Yaoxue ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan lidahnya. Su Zimo tersenyum, berdiri untuk membungkuk padanya ketika dia berkata, saya harus berterima kasih kepada Anda karena memberikan bantuan kali ini. Karena Anda, keluarga Su memiliki tempat tinggal dan Xiaoning memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Azure Frost Sect. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya di masa depan, saya pasti akan menyetujuinya. Daisu menyeringai, sedikit sarkasme melintas di wajahnya. Dia mengerutkan bibirnya. Beraninya kau bermegah tanpa malu. Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou Agung. Bagaimana dia akan membutuhkan bantuanmu? Su Zimo tersenyum ringan, tidak membantah kata-katanya. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa janji yang diberikan Su Zimo sekarang akan membawa banyak beban di masa depan. Bab 56, menunggu seseorang penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pagi hari berikutnya. Keluarga Su dan banyak penggagas pendirian yayasan berdiri di jalan panjang kota Pingyang, mengucapkan selamat tinggal. Di tengah jalan yang panjang, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Pria itu mengenakan jubah hijau, bersih dan polos, dengan penampilan yang tampan, sementara wanita itu mengenakan gaun kuning pucat panjang yang mencapai tanah.
Rambut hitamnya mengalir turun di punggungnya. Kulitnya tanpa cacat, ada sentuhan kemurungan di matanya yang berkilau. Zimo, apakah kamu benar-benar tidak pergi bersamaku? Bahkan jika Anda tidak dapat bergabung dengan Azure Frost Sect, mengingat kemampuan Anda akan memiliki prestasi besar di Great Zoo, kata Ji Yaoxue lembut. Tidak. Suzimo tersenyum, saya sudah terbiasa menjalani kehidupan yang tak terkendali. Saya tidak terbiasa dengan aturan dan peraturan istana. Zimo, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Ethereal Peak? Ji Yaoxue pintar, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Suzimo sengaja menjaga jarak darinya. Ada kejutan di mata Suzimo, tetapi dia tidak menanggapi. Ji Yaoxue melanjutkan, lebih sulit untuk bergabung dengan Ethereal Peak daripada klan lain. Ada banyak tes yang harus dilewati. Pengujian akar roh hanya salah satunya. Saya mendengar bahwa banyak prajurit refinement Ki tingkat tinggi tidak bisa bergabung dengan puncak Ethereal, Anda. Suzimo menghela nafas dalam hatinya saat melihat kekhawatiran di mata Ji Yaoxue. Dia tahu bahwa Ji Yaoxue benar-benar baik padanya. Mungkin itu untuk mengembalikan kebaikannya atau karena alasan lain. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa pergi bersama Ji Yaoxue. Meskipun Daisu telah menyembunyikan niatnya dengan baik, dia tidak bisa bersembunyi dari persepsi roh Suzimo. Pria itu memiliki niat membunuh ke arahnya. Tidak apa-apa jika Daisu yang ingin membunuhnya, namun, jika Kaisar Zhou besar yang menginginkannya mati, ini adalah berita buruk bagi Suzimo dan juga keluarga Su. Dekrit kekaisaran mungkin tampak seperti hadiah, namun, Kaisar juga memberi mereka peringatan. Karena Kaisar Great Zhou dapat memahkotai Su Hong sebagai raja, ia dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Su juga. Kekuatan Kaisar sangat luas dan kuat dan seseorang tidak dapat memprediksi gerakan atau niat berikutnya. Dai Yue mungkin kejam ketika dia mengirim Suzimo ke Changlang Mountain Range, tapi dia mengajarinya pada saat yang sama bahwa terlepas dari apakah itu dunia fana atau dunia kultivasi, itu tidak berbeda dengan Gunung Changlang. Range, tempat yang kuat berkuasa atas yang lemah, dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Seseorang harus dapat bertahan hidup di Changlang Mountain Range agar dapat menjelajah ke dunia budidaya. Jika seseorang tidak cukup kuat, seseorang hanya bisa pasif dan tidak berdaya ketika orang lain memangsa mereka. Zimo, apa rencanamu? Ji Yaoxue terus bertanya. Zimo menjawab, untuk melakukan perjalanan 1000 mil ketukan membaca 1000 buku. Saya mungkin memulai petualangan. Zimo berhenti sebentar sebelum membungkuk pada Ji Yaoxue, menangkupkan tinjunya. Nona Ji, mari kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, harap berhati-hati. Ji Yaoxue tampak kecewa setelah mendengar bahwa Zimo memanggilnya, Nona Ji. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Tuan Muda Su, berhati-hatilah juga. Ji Yaoxue naik kereta dan tirai manik-manik jatuh untuk menutupinya dari pandangan. Mereka berdua tampak terlempar ke dua dunia yang berbeda, dan mereka mungkin tidak bisa bertemu lagi. Su Xiaoning duduk di kereta dan melihat keluar, air mata jatuh di pipinya. Ji Yaoxue menghela nafas pelan saat dia membawa Su Xiaoning ke pelukannya, berkata dengan lembut, ayo pergi. Gerbong itu terbang ke udara dan lebih dari 1000 penggagas pendirian yayasan manuver pedang mereka dan mengikuti di belakang, mengelilingi gerbong untuk melindungi sang putri. Mereka menghilang dari langit kota Ping yang dalam waktu singkat. Di akhir prosesi, salah satu yayasan pembentukan yayasan mendatangi Daisu dan bertanya dengan lembut, pemimpin Dai, apakah kita masih perlu membunuh Suzimo? Tidak dibutuhkan. Setidaknya dia bijaksana, dia tidak meraih halaman setelah mengambil 1 inci. Daisu mencibir. Dia hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah katak di sumur. Biarkan saja alam berjalan dengan sendirinya. Petik 2. Di dalam gerbong. Su Xiaoning tampaknya sangat kesal. Dia pingsan karena pelukan Ji Yaoxue dan tertidur lelap. Air mata di sudut matanya masih tampak jelas. Ji Yaoxue menatap tirai manik-manik, tampak sedih. Dia sedikit mengernyit, kesedihan terukir di wajahnya, tampak menyedihkan. Putri, jangan sedih atas pria itu tidak layak, kata Daisu lembut di luar gerbong. Ji Yaoxue tampaknya tidak mendengarnya. Daisu melanjutkan, Putri, kamu memiliki kelahiran yang mulia dan kamu berasal dari keluarga kerajaan. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak layak untukmu. Petik 2. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia memeriksa Su Xiaoning yang tertidur lelap di pelukannya sebelum dia menoleh dan berkata dengan lembut, jika dia bukan siapa-siapa, lalu bagaimana denganmu? Anda tidak perlu peduli dengan bisnis saya. Kamu tidak memenuhi syarat. Ji Yaoxue keras tetapi dia mempertahankan volumenya agar tidak membangunkan Su Xiaoning. Putri, jangan salahkan aku karena usil. Anda pasti akan menjadi Golden Core di masa depan dan Anda akan memiliki umur 500 tahun. Sementara dia hanya manusia dan umurnya hanya sekitar 100 tahun. Tidak praktis untuk memilihnya sebagai mitra Dao Anda. Daisu melanjutkan.
Ekspresi Ji Yaoxue menjadi gelap, tiba-tiba bertanya. Apakah ayahku mengatakan sesuatu padamu? Tidak apa-apa. Dai Su berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat menyangkal. Ji Yaoxue mengepalkan tinjunya dalam diam, berkata dengan suara dingin, Dai Su, biarkan aku memperingatkanmu, jangan kamu berani melakukan apapun pada Su Zimo atau keluarga Su. Ekspresi Dai Su mengeras, tapi dia tetap diam. Setelah keheningan singkat, Ji Yaoxue menghela nafas dengan lembut, merasa kesal. 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Saya takut bahwa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Setelah mendengar ini, Dai Su menghela nafas lega, akhirnya menempatkan hatinya dalam keadaan tenang. Ji Yaoxue akhirnya menyadari bahwa jika dia dan Su Zimo akrab, itu tidak akan membantu Su Zimo, sebaliknya itu akan membawa malapetaka baginya. Ji Yaoxue tampak sedih, dia tidak memperhatikan bahwa Su Xiaoning yang ada di pelukannya membenturkan bulu matanya tetapi tidak membuka matanya. Kota Pingyang. Su Hong dan yang lainnya akan kembali ke ibu kota bersama pasukan negara Yan. Zimo, kenapa kamu tidak tinggal di ibu kota bersamaku selama beberapa waktu? Sekarang Su Hong akan ke ibu kota, dia tidak akan kembali ke kota Pingyang dalam waktu dekat. Dia khawatir meninggalkan Su Zimo sendirian. Saudaraku, kamu harus pergi sekarang. Saya akan tinggal di kota Pingyang sebentar sebelum saya memulai petualangan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, kata Su Zimo. Su Hong mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di kediaman keluarga Su dan kami tidak memiliki kenalan di kota Pingyang. Kamu sendirian. Saya tidak sendiri. Su Zimo tersenyum. Su Hong terkejut. Su Zimo tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia memberi Su Hong 1 pon di dada, tersenyum. Kamu harus bergegas ke ibu kota sekarang. Tidak perlu khawatir tentang saya. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke ibu kota untuk mengunjungi kalian semua. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Su Hong menaiki kuda itu dan mengangguk ke arah Su Zimo. Di bawah perlindungan tentara negara Yan, Su Hong dan yang lainnya dari keluarga Su pergi ke ibu kota, bergegas pergi. Angin dingin melolong. Su Zimo berjalan di jalan panjang yang kosong di tengah-tengah angin dan salju, tampak kesepian dan sunyi dari belakang. Xiaoning telah pergi, begitu juga Su Hong. Semua orang sepertinya telah meninggalkannya dalam sehari. Ketika Su Zimo mencapai mansionnya sendiri dan dia mendorong pintu hingga terbuka, angin dan salju sepertinya berhenti dan dia bisa merasakan kehangatan yang mengalir ke arahnya. Tampaknya ada seorang wanita dalam jubah merah berdarah berdiri di bawah pohon bunga persik. Itu tampak nyata namun ethereal, ketika dia berbalik untuk tersenyum padanya. Su Zimo tidak sendirian dan dia tidak merasa kesepian. Ketika dia kembali ke rumahnya, seolah-olah Dai Yue ada di sisinya, mengawasinya berkultivasi seperti biasa, menendang dan memukulnya sesekali. Su Zimo tersenyum dan menutup pintu. Su Zimo tidak berniat meninggalkan kota Pingyang segera. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu seseorang. Sama seperti malam itu 1,5 tahun yang lalu. Bab 57, anggur untuk menyuruhnya di jalan. Musim dingin telah berlalu dan musim semi ada di sini. 2 tahun lalu, Chang Lang yang sempurna secara tidak sengaja melewati kota Pingyang dan membawa 2 orang bersamanya, dan itu secara langsung atau tidak langsung mengubah nasib banyak orang. Zhou Dingyun adalah salah satunya. Selama 2 tahun berkultivasi di Istana Iridescent Cloud, Zhou Dingyun sering berpikir pada dirinya sendiri bahwa tanpa Chang Lang yang disempurnakan, dia akan tetap berada di penjara di kota Pingyang, mengunyah roti dingin, minum air es, berusaha keras untuk menyenangkan para penjaga penjara. Tapi sekarang, Zhou Dingyun adalah prajurit Refinement Qi, dia adalah murid Istana Iridescent Cloud. Meskipun dia adalah murid sekte luar, setiap kali Zhou Dingyun pergi ke dunia fana, dia akan dihormati dan dicemburui oleh manusia fana di sekitarnya. Dia bisa memutuskan hidup dan mati setiap manusia. Meskipun ia adalah murid sekte luar, ia mengenakan jubah Tao dari Istana Iridescent Cloud. Para pembudidaya dari klan kecil mungkin memiliki basis budidaya yang lebih tinggi, tetapi mereka akan menunjukkan rasa hormat kepadanya setiap kali mereka melihatnya. Zhou Dingyun sangat menikmati perasaan ini. Namun, itu tidak cukup. Kapanpun Zhou Dingyun menikmati kemuliaan sebagai pejuang Qi Refinement, sebuah adegan akan muncul di benaknya secara otomatis. Malam itu tidak ada bulan. Dia berlutut di depan seorang sarjana berjubah hijau, air mata di wajahnya saat dia memohon belas kasihan. Adegan ini terasa seperti duri yang tertancap dalam di tenggorokan Zhou Dingyun. Itu menjadi semakin tak tertahankan dan tidak nyaman selama 2 tahun terakhir. Semakin tinggi bidang Zhou Dingyun, semakin dia tidak bisa melupakan adegan itu. Tidak peduli prestasi apa yang telah dia capai, itu tidak bisa menghapus apa yang terjadi malam itu, dan juga rasa malu yang dibawa oleh seorang sarjana kepadanya.
Setelah berkultivasi, Zhou Dingyun tahu betul bahwa jika dia tidak menghilangkan duri ini, itu akan menjadi setan mentalnya di masa depan. Solusinya sederhana. Dia akan kembali ke kota Ping Yang untuk membunuh sarjana dan memusnahkan seluruh klan keluarganya. Dan sekarang, saatnya telah tiba. Zhou Dingyun memiliki akar roh bumi. Dia berhasil mencapai level 8 Qi kondensasi dalam 2 tahun. Kecepatan kultivasinya menempati peringkat beberapa teratas di antara para pembudidaya lainnya di sekte ini. Tentu saja, Shen Mengqi yang bergabung dengan sekte bersamanya memiliki akar roh surga. Dia telah mencapai kondensasi Qi yang disempurnakan dan hanya satu langkah untuk menembus ranah yayasan pembentukan. Pasti tidak ada cara untuk mengalahkan senior martial Sister Shen. Tapi level 8 Qi kondensasi sudah cukup. Hehe, saya kira tidak ada prajurit refinement Qi di seluruh kota Ping Yang. Melihat bahwa kota Ping Yang tepat di depannya, Zhou Dingyun bisa merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan tawa. Di mata orang normal, tidak ada yang lebih bangga dan bahagia selain kepulangan yang mulia. Dan saat ini, Zhou Dingyun telah melakukan lebih baik daripada kepulangan yang mulia dengan kembali sebagai prajurit refinement Qi. Zhou Dingyun ada di sini tidak hanya untuk memusnahkan keluarga Su, tetapi juga untuk membuat Su Zimo berlutut di depannya dan menyiksanya dengan kejam, serta untuk mengurangi penjara kota Ping yang menjadi puing-puing, menewaskan semua penjaga penjara yang menggunakan untuk mempermalukannya. Ngomong-ngomong, adik perempuan Su Zimo memiliki wajah yang tampan. Saya tidak bisa membunuhnya. Haha, Zhou Dingyun tersenyum dengan seringai bejat. Pada saat Zhou Dingyun mencapai kota Ping Yang, itu sudah tengah malam. Malam itu gelap dan berangin, tidak ada bedanya dengan malam itu 2 tahun lalu. Tidak ada seorang pun di jalan yang kosong. Zhou Dingyun menggerakkan pedangnya untuk mencapai rumah Su Zimo. Zhou Dingyun sangat merasakan tentang rumah yang dikenalnya. 2 tahun lalu, ketika dia ada di sini untuk membunuh Su Zimo, dia harus memanjat dinding dengan hati-hati untuk masuk ke mansion. Saat ini, dia bisa terbuka untuk pergi ke mansion. Untuk membuatnya lebih akurat, dia bisa terbang ke mansion. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Zimo ketika dia melihatnya mengeksekusi penerbangan SWORD Kinesis. Apakah dia akan takut kaku? Apakah dia akan segera berlutut, bersujud padanya, memohon belas kasihan padanya? Zhou Dingyun penuh dengan antisipasi. Zhou Dingyun datang ke halaman dan melihat sekeliling. Itu tidak berbeda dengan bagaimana 2 tahun yang lalu. Itu adalah awal musim semi. Pohon bunga persik di halaman tampak sama. Bunga-bunga bermekaran dan kelopaknya jatuh ke tanah. Satu-satunya perubahan adalah bahwa ada busur optimis dan pedang panjang di atas meja batu di bawah pohon bunga persik. Ada suara mencicit. Pintu ke salah satu kamar di halaman terbuka dan keluar datang seorang sarjana berjubah hijau. Cendekia berjubah hijau membawa sebotol anggur, tampak tenang dan tenang. Dia pergi ke meja batu di halaman dan duduk santai, menuangkan 2 mangkuk anggur. Dia memandang Zhou Dingyun yang ada di udara ketika dia berkata dengan tenang, "Turun, aku akan mentraktirmu minum." Zhou Dingyun tertegun. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan ketika mereka bertemu, tetapi pemandangan di depannya benar-benar di luar harapannya. Tidak ada kejutan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada permohonan belas kasihan. Tidak ada sama sekali. Sarjana hijau berjubah tampak tenang dan acuh tak acuh, membuat Zhou Dingyun bahkan lebih bersemangat untuk membunuhnya. Ada apa dengan kepura-puraan itu? Zhou Dingyun mencibir. Dia telah melakukan pemeriksaan pada Su Zimo, dia tidak memiliki semangat Qi. Ini berarti bahwa 2 tahun telah berlalu dan Su Zimo masih fana. Zhou Dingyun tidak takut ketika dia turun ke halaman, datang ke meja batu, tiba-tiba bertanya, "Kamu sepertinya sudah tahu selama ini bahwa aku akan kembali, benarkah begitu?" "Iya," Su Zimo mengangguk. "Ketika aku melepaskanmu 2 tahun yang lalu, aku tahu kamu akan kembali." Haha, para sarjana memang cerdas. Zhou Dingyun tertawa terbahak-bahak, ada ejekan di matanya, tapi dia mengubah nadanya saat itu. "Namun, apa yang kau sebut kecerdasan tampaknya kekanak-kanakan bagiku." Zhou Dingyun mengamati Su Zimo. Dia berharap merasakan sesuatu dari ekspresinya. Tapi Zhou Dingyun kecewa. Su Zimo menatapnya dengan tenang. Matanya jernih, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suasana hatinya. Zhou Dingyun tersenyum datar. Nasib sangat menakjubkan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dari kota Ping yang 2 tahun lalu akan menjadi prajurit penyempur Qi dan mengalami perubahan besar. Oh, ngomong-ngomong, tahukah Anda apa itu prajurit refinement Qi? Petik 2. Zhou Dingyun menatap Su Zimo dengan provokasi di matanya. Su Zimo menghela nafas dengan emosi saat dia mengangguk. "Ya, perubahannya luar biasa. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih waktu ini untuk kembali?" Zhou Dingyun bertanya dengan alis terangkat. "Mengapa?" 2 tahun yang lalu, di sini, di malam seperti ini di musim yang sama.
Kita berdua juga, tapi... Zhou Dingyun tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya, saat ia berkata dengan dingin, hasilnya malam ini akan sangat berbeda dari malam itu 2 tahun. Su Zimo tersenyum dan tiba-tiba mendorong mangkuk anggur ke arah Zhou Dingyun. Dia mengangguk dan berkata, minumlah. Zhou Dingyun waspada. Dia tidak bisa mengerti mengapa Su Zimo begitu tenang dan tenang. Saat melihat semangkuk anggur di depannya, sebuah pikiran melintas di benak Zhou Dingyun. Dia tidak bisa menahan senyum. Tuan muda kedua Su, saya kira ada sesuatu tentang anggur itu. Jadi ini yang kamu andalkan. Hehe, sayang sekali aku sudah melihatnya. Petik 2. Zhou Dingyun berpikir bahwa Su Zimo telah meracuni anggur dan sedang terburu-buru baginya untuk minum anggur. Tidak ada apa-apa dengan anggur. Tapi memang ada yang namanya anggur. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Apa itu? Zhou Dingyun bertanya secara otomatis. Ini anggur untuk mengantarmu ke jalan. Su Zimo mengangkat kepalanya untuk menatap Zhou Dingyun, saat dia berkata dengan tenang, setelah minum semangkuk anggur ini, aku akan mengirimmu ke jalan. Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun bisa merasakan menggigil di punggungnya. Pandangan sekilas yang diberikan Su Zimo mengingatkannya pada malam itu 2 tahun yang lalu. Bab 58, menembus jantung oleh Countless Arrows. Zhou Dingyun tampaknya sangat terkejut. Dia melompat, mundur beberapa langkah, meraih telapak tangannya ke arah tas penyimpanan di pinggangnya. Dia menyipitkan matanya dan tampak serius. Tenang, tenang. Zhou Dingyun meyakinkan dirinya sendiri. Saya seorang prajurit refinemen level 8 Ki. Saya mengalami transformasi total dan tidak lagi menjadi orang yang sama 2 tahun lalu. Saya tidak akan pernah takut oleh seorang sarjana. Su Zimo hanyalah manusia biasa, apa yang bisa dia andalkan? Petik 2. Apakah kamu tidak akan minum? Su Zimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu menggertak. Zhou Dingyun berteriak keras. Dia menamparkan telapak tangannya di tas penyimpanan, bermanuver pedang terbang, menembakkan sinar ki roh dari ujung jarinya. Pedang terbang bersinar terang. Senjata roh kelas rendah. Astaga! Zhou Dingyun memiliki pedang terbang di tangannya. Dia menenangkan dirinya dan menunjuk ke depan. Saat itu, pedang terbang itu berubah menjadi sinar cahaya, mencapai Su Zimo dalam hitungan detik. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun. Dia tampak seperti seorang beku yang sedang bermeditasi. Pedang terbang itu tepat di depan glabella Su Zimo. Itu akan menembus ke dalamnya jika melangkah lebih jauh 1 inci. Namun, Su Zimo mempertahankan ketenangannya, dan dia tidak menundukkan kelopak matanya sama sekali. Zhou Dingyun berpikir bahwa Su Zimo pasti takut kaku. Dia tidak bisa menahan senyum nakal. Su Zimo, jika kamu berlutut untuk memohon ampun padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Saya pikir Anda mendapatkan sesuatu yang sangat salah di sini. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut memegang pedang terbang di depannya saat dia berkata dengan tenang, itu adalah tempat yang sama, musim yang sama, malam yang sama, dan kita berdua, tetapi tidak akan ada terlalu banyak perbedaan dalam hasilnya. Ada pandangan kedengkian di mata Zhou Dingyun, saat dia melihat bagaimana Su Zimo menggunakan telapak tangannya untuk meraih senjata roh tingkat rendah yang tajam. Bodoh sekali. Su Zimo melanjutkan. Jika ada perubahan, itu karena 2 tahun yang lalu aku melepaskanmu, tapi hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Sial, beraninya kau berbicara omong kosong kesombongan. Saya akan melukai salah satu telapak tangan Anda terlebih dahulu. Teriak Zhou Dingyun, kejam di matanya. Dia memanuver pedang terbang, mengerahkan kekuatan untuk itu berputar. Sementara itu, telapak tangan Su Zimo membungkus dan memukul pedang. Pah! Terdengar suara sekeras petir. Zhou Dingyun diberi kejutan. Bukan daging terbang dan semburan darah yang dia harapkan. Sebaliknya, telapak tangan Su Zimo masih utuh. Zhou Dingyun bahkan lebih terkejut bahwa dia telah kehilangan kendali atas pedang terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, Zhou Dingyun berubah dari kaget menjadi kaget pada pemandangan yang dia saksikan. Su Zimo membentangkan telapak tangannya dan pedang terbang itu berbaring dengan tenang di telapak tangannya. Itu ditutupi dengan retakan. Su Zimo melepaskan tangannya dan senjata roh kelas rendah berubah menjadi serpihan, berhamburan ke tanah. Senjata roh kelas rendah dianggap tidak berguna. Zhou Dingyun menatap Su Zimo yang matanya perlahan menjadi dingin. Hatinya tenggelam dalam ke dasar juga. Dia akhirnya menyadari bahwa 2 tahun telah berlalu dan dia telah menjadi prajurit penyempurnaan Ki level 8, tetapi tuan muda kedua Su yang ada di depannya bukan lagi sarjana yang lemah saat itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Su Zimo mengatakan bahwa semuanya telah berubah sangat sekarang, Su Zimo tidak merujuk kepadanya tetapi untuk Su Zimo sendiri. Mangkuk anggur di atas meja bundar benar-benar dimaksudkan untuk mengirimnya ke jalan.
Tapi Zhou Dingyun masih belum bisa memahami mengapa Suzimo bisa menghancurkan senjata roh kelas rendahnya dengan darah dan dagingnya. Zhou Dingyun tidak ingin mencari tahu alasannya. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah meninggalkan tempat ini dan mencoba yang terbaik untuk menghindari Suzimo. Zhou Dingyun mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Ini adalah senjata roh semu. Sudah tak terbayangkan bagi murid sekte luar untuk menerima senjata roh kelas rendah di istana Iridescent Cloud. Namun, itu telah hancur oleh telapak tangan Suzimo. Zhou Dingyun melangkah ke pedang terbang, naik ke udara dan terbang keluar dari mansion. Sebelum dia pergi, Zhou Dingyun tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Suzimo tidak terburu-buru untuk bangun. Dia minum semangkuk anggur yang kuat di atas meja batu tanpa tergesa-gesa sebelum dia berdiri, mengikat pedang panjang ke pinggangnya, membawa gemetar di punggungnya dan mengambil busur optimis di tangannya. Zhou Dingyun menelan ludahnya, merasa gugup. Dia berbalik dan menggunakan semua energinya untuk bermanuver pedang terbang, melaju ke arah jauh. Angin menderu di telinganya. Zhou Dingyun tidak bisa membantu tetapi menggigil saat angin bertiup ke arahnya. Dia tidak tahu sejak kapan dia berkeringat dingin. Zhou Dingyun meninggalkan kota Ping yang dalam waktu singkat. Pegunungan Changlang tidak jauh di kejauhan. Itu gelap gulita dan dia samar-samar bisa mendengar suara menggeram yang dibuat oleh binatang buas. Zhou Dingyun menghela nafas panjang, menempatkan jantungnya dalam keadaan istirahat. Saat itu, Zhou Dingyun mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat pada malam itu 2 tahun yang lalu ketika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan? Zhou Dingyun dilanda teror setelah mendengar ini. Dia hampir kehilangan kendali atas pedang terbang, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari udara. Suzimo. Ini suara Suzimo. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Wajah Zhou Dingyun pucat pasi, berkeringat dingin. Dia mencoba semua yang terbaik untuk manuver pedang terbang untuk mempercepat sementara dia melihat ke belakang. Suzimo ada tepat di belakangnya. Dia tampak tenang, seolah-olah dia hanya berjalan santai. Namun, setiap langkah yang ia ambil sejauh 20 hingga 30 kaki. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat memikirkan hal ini, Zhou Dingyun tampaknya telah turun ke rumah es, dia merasa kedinginan di seluruh tubuhnya. Suara Suzimo terdengar lagi. Pada malam itu 2 tahun yang lalu, kamu bersumpah bahwa bahkan jika kamu cukup beruntung untuk bergabung dengan Sekte Abadi, kamu tidak akan pernah membalas dendam padaku. Jika tidak, Anda akan menderita kematian yang menyakitkan di mana panah yang tak terhitung jumlahnya menembus hati Anda. Ya, karena itu masalahnya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun akhirnya mengerti apa arti busur optimis di atas meja bundar. Jangan. Zhou Dingyun berbalik dengan cepat. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata dan dia diselimuti oleh bayangan hitam di depannya. Oh ho ho. Lusinan anak panah menembus udara satu demi satu. Uff. Zhou Dingyun merasakan sakit di dadanya. Seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di tubuhnya. Dia merasa lemas dan jatuh dari udara. Zhou Dingyun membuat suara berdebar keras saat dia jatuh ke tanah. Dia tertutup lumpur dan tanah tempat dia berbaring telah berubah menjadi merah darah. Zhou Dingyun menunduk untuk melihat dadanya. Itu berantakan berdarah. Ada cekungan berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Hatinya ditembus dan ditembakkan oleh puluhan panah tajam. Menembus jantung dengan panah yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya tampak ditakdirkan dan ditakdirkan. Angin sepoi-sepoi di udara. Zhou Dingyun bisa melihat sudut jubah hijau berkibar di depannya. Zhou Dingyun berbaring di tanah, menatap Suzimo yang berdiri di depannya. Ada senyum aneh di wajahnya, ketika dia berbicara, tetapi kata-katanya tidak jelas. Aku awan iridescent. Istana, karena kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suatu hari, Changlang yang disempurnakan akan datang mencarimu. Suzimo berjongkok dan tersenyum. Aku akan pergi mencarinya sebelum hari itu tiba. Anda akan menjadi yang pertama pergi, Changlang sempurna akan menjadi yang berikutnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, kepala Zhou Dingyun turun ke samping, saat dia mengambil napas terakhirnya. Suzimo menarik tas penyimpanan dari pinggang Zhou Dingyun dan menyimpannya. Dia kemudian meraih mayatnya, mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melemparkannya langsung ke Changlang Mountain Range. Tidak akan memakan waktu sehari sebelum mayat Zhou Dingyun dimakan oleh para roh jahat. Ini adalah menyingkirkan mayat untuk menghancurkan bukti kejahatan seseorang. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam ini. Bab 59, The Foggy Test. Alasan mengapa Suzimo tidak segera meninggalkan kota Ping yang adalah untuk menunggu Zhou Dingyun.
Jika Zhou Dingyun akan kembali ke kota Pingyang dan dia tidak dapat menemukan Su Zimo, dia pasti akan menargetkan keluarga Su sebagai gantinya. Dekrit kekaisaran mungkin menjadi penghalang bagi negara-negara bagian, tetapi itu mungkin tidak berguna bagi prajurit refinement Qi. Selain itu, dia adalah murid istana Arides Chen Cloud, yang merupakan salah satu dari 5 klan utama. Kecuali Zhou Dingyun meninggal, Su Zimo tidak bisa pergi dengan tenang. Seperti yang dikatakan Su Zimo pada Zhou Dingyun, sejak dia melepaskannya, dia tahu bahwa Zhou Dingyun akan kembali. Hanya saja Su Zimo tidak tahu kapan Zhou Dingyun akan kembali. Tapi dia rela menunggu. Mungkin itu karena dia tidak bisa meredakan kekhawatirannya karena Zhou Dingyun, atau bahwa dia memiliki rasa nostalgia dan keterikatan pada rumah besar, ladang kultivasi, dan seseorang tertentu. Dia telah menunggu selama setengah tahun. Selama setengah tahun terakhir, Su Zimo tidak terburu-buru untuk menumbuhkan bagian keempat, Marrow Cleansing dari The Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Alih-alih ia terus mengolah 3 bagian pertama yaitu, tempering tubuh, transformasi tendon dan penguatan tulang, untuk memperkuat tubuhnya dan untuk memperbaiki esensi dalam tubuhnya yang disegel oleh buah api Scarlet. Su Zimo telah pindah ke dunia lain, dia hampir mencapai kesuksesan yang fenomenal untuk 3 bagian pertama. Di waktu luangnya, Su Zimo juga akan berlatih memanah di bidang budidaya. Karena kerja kerasnya dalam berlatih memanah dalam setengah tahun terakhir, ia mampu menembakkan puluhan anak panah secara akurat di tempat jantung itu berada. Sekarang setelah dia membunuh Zhou Dingyun, Su Zimo tidak lagi punya alasan untuk tinggal di kota Pingyang. Tanpa diduga, dia merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Su Zimo kembali ke rumah besar. Dia berdiri di pintu, memperhatikan pohon bunga persik tidak jauh dari sana. Matanya kabur, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Awan gelap tampaknya telah menyebar, dan cahaya bulan jernih seperti air. Kelopak bunga persik jatuh dari pohon. Itu seperti malam itu 2 tahun lalu, namun wanita itu sudah tidak ada lagi. Su Zimo mengingat sebuah puisi yang pernah dia baca. Tahun lalu di villa ini pada hari yang sama, wajah On memerah, bunga-bunga persik yang dipotret. Hari ini, oh kamu pergi, adilku, tapi kemana, tolong. Bunga-bunga persik masih tersenyum tertiup angin musim semi. Petik 2. Ketika ia masih muda, Su Zimo tidak dapat memahami konsepsi artistik dari puisi 4 baris. Dan sekarang, Su Zimo berusia 19 tahun. Dia tidak lagi muda dan tidak berpengalaman. Dia akhirnya bisa memahami perasaan sedih yang dirasakan seseorang ketika segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Su Zimo tidak akan pernah bisa melupakan bahwa malam itu ia berada di titik terendah, merasa frustrasi, tersesat dan tak berdaya, ketika seorang wanita berdiri di antara bunga persik yang jatuh dan membawanya ke dunia kultivasi. Su Zimo tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menutup pintu ke rumahnya perlahan. Sekarang setelah dia menutup pintu, Su Zimo menutup rumah dan kenangan yang sangat berharga yang dia pegang erat padanya, untuk menutup juga. Hanya ketika dia bersatu kembali dengan orang itu dia akan membuka pintu ke memori ini. Su Zimo menantikan hari itu. Setelah waktu yang lama, langit berangsur-angsur cerah. Su Zimo menarik napas dalam-dalam, matanya cerah. Dia mengambil peta yang terbuat dari kulit binatang dari pakaiannya dan memandangnya dengan cermat, mengambil langkah besar ke arah tertentu. Sinar cahaya menembus awan gelap di langit di belakangnya. Matahari pagi terbit dari ufuk timur. Hari baru telah dimulai. Di wilayah barat daya dinasti Zhou Agung, ada tempat di sekitarnya yang sangat terkenal. Akan ada kabut tebal sepanjang tahun. Jika seseorang menyaksikan dari jauh, seolah-olah itu diselimuti oleh awan yang tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Itu halus dan tidak tampak seperti dunia fana. Laki-laki dan perempuan yang penasaran pernah pergi ke kabut untuk mencari tahu apa itu, tetapi mereka akan selalu berakhir di tempat yang sama dengan yang mereka mulai. Dalam perjalanan waktu, semua penduduk desa di dekatnya tahu bahwa ini adalah tempat di mana abadi tinggal dan manusia dilarang masuk. Setiap tahun, akan ada beberapa hari di mana penduduk desa samar-samar bisa melihat puncak gunung di dalam kabut tebal. Itu menjulang tinggi ke awan, tampak megah dan megah. Selama beberapa hari ini, penduduk desa terdekat akan berlutut ke arah puncak gunung, berdoa untuk cuaca yang baik dan kesehatan yang baik. Hari ini, seorang sarjana berjubah hijau datang ke desa mereka. Itu tidak benar-benar akurat untuk memanggilnya seorang sarjana. Pria itu tampak tampan, namun ada pedang panjang di pinggangnya dan busur optimis di punggungnya. Pakaiannya cukup aneh. Sarjana berjubah hijau itu tak lain adalah Su Zimo yang telah meninggalkan kota Pingyang. Ji Yaoxue benar, Su Zimo memang berpikir untuk bergabung dengan puncak etiril. Di satu sisi, karena bahkan Ji Yaoxue menemukan bahwa puncak etiril itu misterius, itu pasti luar biasa.
Di sisi lain, karena puncak etiril adalah yang paling dekat dengan negara Yan, jika terjadi sesuatu, Suzimo akan dapat bergegas kembali sesegera mungkin. Hanya saja di peta, itu hanya menandai perkiraan lokasi etiril peak. Begitu Suzimo mencapai tempat itu, dia diselimuti oleh kabut tebal dan dia tidak dapat menemukan lokasi persisnya. Suzimo telah berjalan selama sehari dan dia selalu berakhir di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa-apa. Suzimo tidak bisa melihat dengan jelas dalam kabut tebal. Visibilitasnya rendah. Mengingat penglihatannya, dia hanya bisa melihat 10 meter jauhnya. Tempat itu tampak seperti labirin. Dia terus berjalan berputar-putar dalam kabut tebal, tetapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Aneh. Suzimo kembali ke tempat semula lagi. Dia menatap kabut di kejauhan saat dia merenung. Ji Yaoxue pernah mengatakan kepadanya bahwa jika seseorang ingin bergabung dengan puncak etiril, itu jauh lebih sulit daripada bergabung dengan sekte lain. Selain memiliki akar semangat kelas tinggi, ada banyak tes untuk lulus. Banyak prajurit refinemen Qi tingkat tinggi tidak bisa bergabung dengan puncak etiril juga. Namun, inilah yang membuat etiril peak begitu menarik bagi Suzimo. Jika itu seperti istana Iridescent Cloud di mana mereka hanya menerima murid berdasarkan tingkat akar roh yang berbeda, Suzimo merasa bahwa sekte semacam ini tidak ada yang istimewa sama sekali. Kurasa aku harus berusaha untuk bergabung dengan etiril peak. Suzimo samar-samar menebak bahwa kabut tebal di depannya mungkin tes pertama yang harus dia lalui untuk bergabung dengan etiril peak. Jika dia tidak bisa lulus tes ini, dia tidak akan bisa melihat puncak etiril, apalagi bergabung dengan klan. Melihat sekarang sudah larut, Suzimo memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat malam itu dan memikirkan cara untuk melewati labirin sebelum dia memutuskan apa yang harus dilakukan besok pagi. Kabut tebal di depannya pasti ada di sana karena suatu alasan. Tidak ada gunanya untuk menerobos tanpa rencana. Tidak jauh dari situ ada sebuah desa kecil. Seorang wanita sedang menyiapkan makan malam sementara seorang pria yang kuat memotong kayu. Seorang pemburu membawa mangsanya dalam perjalanan pulang, dan dua tetua berjongkok di pintu masuk desa, sebuah meja tepat di depan mereka, bermain catur di papan catur. Anak-anak dari desa sedang bermain dan berlari-lari. Ini adalah adegan yang menyenangkan dan menyenangkan. Suzimo bisa merasakan kehangatan di adegan ini. Ada senyum di wajahnya saat dia mengambil langkah cepat menuju desa. Kakek, aku Suzimo, dari negeri Yan. Saya tidak punya tempat untuk menginap. Bisakah saya menginap di tempat Anda selama 1 malam? Suzimo mencapai pintu masuk desa, membungkuk ketika dia bertanya kepada dua tetua yang sedang bermain catur. Kedua tetua itu sepertinya tidak mendengarnya. Mereka asyik dalam permainan dan mereka tidak bisa terganggu. Suzimo batuk pelan dan mengulangi pertanyaannya. Kedua tetua masih tidak membalasnya. Mereka masing-masing memegang bidak catur, saat mereka menatap papan catur dengan penuh perhatian. Mereka akan bergerak sesekali, tampak sangat serius. Suzimo merasa canggung. Karena kedua tetua itu tidak menanggapi, akan kasar jika Suzimo dengan terburu-buru memasuki desa. Suzimo tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mengingat kemampuannya, dia bisa tidur di tempat terbuka. Itu tidak akan menjadi masalah baginya. Alasan mengapa dia ingin tinggal di desa adalah karena Suzimo bisa merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Tepat ketika Suzimo hendak pergi, matanya secara tidak sengaja bertumpu pada papan catur kedua tetua dan dia berhenti di jalurnya. Ini adalah pertandingan yang intens. Kedua pihak berada dalam jalan buntu. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam setiap gerakan mungkin membuat mereka rugi. Karena Suzimo tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, ia memutuskan untuk menonton mereka menyelesaikan permainan sebelum pergi. Karena itu ia berdiri di samping untuk mengawasi mereka saat mereka bermain. Fast Passes dan koins yang dihabiskan antara tanggal 14 Januari tanggal 14 Februari tahun 2020 akan dikembalikan pada tanggal 15 Februari tahun 2020, dengan waktu 7 hari kerja untuk disimpan. Babak baru pemilihan trial rate akan dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Dari tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dihabiskan untuk buku-buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam 30 hari. Namun, Fast Passes tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutan. Terima kasih atas pengertian Anda. Bab 60, Menembus Kabut. Setelah beberapa lama, permainan berakhir. Penatua yang dikalahkan melambaikan tangannya, tidak tertarik, bergumam pada dirinya sendiri. Aku merasa tidak enak hari ini. Aku akan membiarkanmu menang hari ini, mari kita mainkan game lain besok. Petik 2. Penatua meletakkan tangannya di belakang, dengan telapak tangan menghadap ke atas, berjalan santai kembali ke desa. Penatua yang tersisa memiliki pipi kemerahan dan tampak energik.
Dia mengambil papan catur, sambil memandangi Suzimo, tersenyum ketika berkata, ada sangat sedikit pria muda yang sama tenangnya denganmu. Ayo pergi, ikuti aku ke desa. Terima kasih, kakek. Suzimo tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikuti sesepuh itu ke desa. Dalam perjalanan, Suzimo melewati beberapa penduduk desa. Mereka meliriknya sebelum kembali ke apapun yang mereka lakukan. Mereka tidak merasa aneh, mereka tampaknya sudah terbiasa dengan yang tidak biasa. Tidak ada ruang tambahan di sini. Anak muda, apakah Anda baik-baik saja dengan tidur di gudang kayu? Penatua bertanya. Aku baik-baik saja dengan itu. Suzimo tersenyum ketika dia menjawab. Langit sudah gelap dan sebagian besar penduduk desa belum datang malam ini. Para tetua yang makan malam berjalan-jalan santai di desa, sementara para wanita mengerjakan menjahit, memperbaiki pakaian. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, dan damai. Ini tampaknya merupakan tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi. Tidak ada pertarungan berdarah, sebaliknya semua orang tampaknya membawa senyum konten di wajah mereka. Suzimo duduk di pintu masuk hutan, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia mengosongkan pikirannya dari semua pikiran dan kelelahan yang dia rasakan dalam perjalanan tampaknya telah meringankan luar biasa. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, bulan cerah dan ada beberapa bintang. Para lansia, para wanita dan para pria telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, kecuali beberapa anak yang energi dan ceria yang masih bermain-main di jalan, menolak pulang untuk tidur. Suzimo berdiri, kembali ke gudang kayu dan menutup pintu, bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, dia mendengar suara cerah dan manis dari seorang anak muda yang datang dari desa. Di mana orang menemukan jejak-jejak keabadian. Melihat jauh ke jarak puncak etiril, itu jauh di pegunungan di mana awan tebal berada. Suzimo punya ide. Dia berbalik, mendorong pintu terbuka dan pergi ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Anak itu tersenyum dan melompat, bergerak ke arahnya. Suzimo berpikir sejenak sebelum dia berjalan maju. Dia berjongkok dan bertanya sambil tersenyum, anak muda, kamu baru saja mengatakan sesuatu. Dari siapa Anda mendengarnya? Siapa yang bilang? Anak itu menundukkan kepala ke samping dan berkedip, tampak bingung. Saya tidak punya ide, tapi kita semua tahu itu. Apakah itu hanya sajak anak-anak? Renung Suzimo. Kakak, apakah Anda tertarik dalam kultivasi abadi? Anak itu terus bertanya. Iya, Suzimo mengangguk dan tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Ada sedikit kelicikan di mata anak itu. Anak itu menjulurkan lidah. Setiap tahun akan ada banyak orang sepertimu. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melihat abadi. Haha. Apa yang harus saya lakukan untuk melihatnya? Suzimo tertarik, merasa ingin menggoda anak itu. Aku juga tidak tahu. Anak itu cemberut bibir mereka dan menggelengkan kepala. Suzimo tersenyum tipis. Dia baru saja akan berdiri untuk pergi ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia bertanya pada anak itu. Di mana orang menemukan jejak-jejak keabadian? Tampak jauh ke kejauhan dari puncak etiril. Namun, puncak etiril ditutupi oleh kabut tebal. Bagaimana seseorang bisa melihatnya? Ini mudah. Anak itu mengangkat dagunya dengan bangga. Kabut akan berangsur-angsur menghilang beberapa hari kemudian. Jika Anda berdiri di sini, samar-samar seseorang dapat melihat puncak gunung. Namun, itu hanya akan berlangsung selama 3 hari. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan bisa melihatnya. Suzimo sangat gembira. Selama dia bisa melihat puncak etiril, dan bergerak maju ke arahnya, dia pasti akan bisa mencapai kaki gunung. Suzimo tentu tidak berpikir bahwa ia hanya perlu melewati kabut tebal untuk dapat bergabung dengan puncak etiril. Ini hanya awal. Suzimo tinggal di desa selama 7 hari. Pada hari ke-7, kabut tebal berangsur-angsur menghilang dan dia samar-samar bisa melihat gunung yang megah dan menjulang-menjulang di awan yang jauh. Suzimo mengucapkan selamat berpisah kepada semua orang di desa dan melangkah ke kabut tebal sekali lagi. Dalam kabut tebal, semua indera telah tumpul dan seseorang tidak dapat memiliki arah yang baik. Suzimo merasa bahwa setelah berbelok ke timur dan ke barat, dia sepertinya menelusuri kembali langkahnya sesekali. Ketika kabut tebal itu berangsur-angsur menyebar, ia bisa mengetahui lokasi tepat dari puncak di kejauhan meskipun diselimuti kabut. Suzimo memberikan peringatan kepada angin dan mencoba mengabaikan kesan salah yang dia miliki karena indranya, bergerak maju sesuai dengan lokasi puncak gunung. Tiba-tiba, suara gemericik terdengar dari dalam kabut. Menakutkan dan menakutkan, sepertinya makhluk roh bergerak, melangkah di atas rumput. Semakin dekat dan semakin dekat. Aroma berdarah samar melandanya. Suzimo menyipit dan berhenti, memandang ke arah dari mana suara itu berasal. Dia menunggu lama tapi dia tidak melihat binatang roh. Perasaan yang aneh. Suzimo tidak merasakan bahaya dengan persepsi arwahnya.
Namun, dia memang mendengar suara yang dibuat oleh makhluk roh dan mendeteksi auranya datang dari arah itu. Su Zimo menghabiskan 1 tahun di Changlang Mountain Range. Bau itu terlalu akrab. Dia tidak akan pernah salah tentang itu. Aneh. Su Zimo bergumam dan terus bergerak maju. Mengaum. Segera setelah itu, ada geraman harimau yang keras. Itu memekakkan telinga dan memiliki aura yang tangguh. Itu membuktikan bahwa roh binatang itu sangat kuat. Bahkan bisa setingkat dengan roh iblis. Su Zimo mengerutkan kening. Berbicara secara logis, jika ada binatang roh yang kuat atau roh iblis di depannya, Su Zimo harus bisa merasakan bahaya dengan persepsi rohnya. Namun, anehnya persepsi rohnya tidak dapat mendeteksi apa-apa, sementara indranya terus mengatakan kepadanya bahwa ada bahaya. Dalam hal ini, hanya ada 2 kemungkinan. Kabut di sekitarnya telah menyelimuti persepsi roh Su Zimo atau bahwa itu telah membingungkan panca inderanya. Jawabannya jelas. Metode-metode ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka yang ingin mengambil jalan kultivasi abadi atau mereka yang berpikiran lemah. Geraman harimau dan bau darah hanyalah metode untuk menipu orang. Setelah mengetahui tujuan kabut tebal, Su Zimo tersenyum dan mengabaikan semua suara yang dia dengar dari sekitarnya, berjalan lebih dalam ke kabut tanpa peduli. Namun demikian, itu adalah langkah yang brilian untuk memanfaatkan kabut tebal untuk membingungkan indera seseorang. Jika Su Zimo tidak memiliki persepsi roh, dia akan gemetar ketakutan dan mengambil langkah hati-hati di sepanjang jalan. Su Zimo berangsur-angsur mempercepat dan dia berjalan keluar dari kabut tebal dalam waktu singkat. Segalanya menjadi jelas di depannya. Sejauh mata memandang, ada vegetasi hijau dan subur, perairan jernih, dan bukit hijau. Itu penuh vitalitas. Dia merasa seolah-olah berada di dunia abadi. Ada gerbang batu tidak terlalu jauh. Di bagian belakang gerbang batu ada jalan gunung yang ditaburi dengan batu hijau. Jalan itu berkelok-kelok di sekitar gunung dan mengarah ke ujung kabut yang dalam dan gelap. Di kedua sisi gerbang batu berdiri 2 anak muda yang tampak pintar yang membudidayakan dao. Salah satunya gemuk, sementara yang lain kurus. Saat melihat Su Zimo, anak montok itu tersenyum dan mengangguk. Tuan muda, Anda adalah yang pertama untuk mencapai. Tolong tunggu di sini. Kami hanya akan membuka gerbang dan menerima murid 3 hari kemudian. Petik 2. Su Zimo tidak terburu-buru. Dia menunggu di samping tanpa bersuara. Banyak orang terus keluar dari kabut. Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang belum berkultivasi. Mereka tampak pucat dan butiran keringat bisa dilihat di dahi mereka. Tampaknya mereka takut kaku selama perjalanan. Beberapa dari mereka adalah pejuang Ki Refinement yang bermanuver pedang terbang untuk keluar dari kabut. Mereka menghela napas lega setelah melihat gerbang batu. Beberapa prajurit Ki Refinement menyapu pandangan mereka ke Su Zimo. Mereka sedikit santai setelah mengetahui bahwa ia tidak memiliki ki roh. Beberapa prajurit Refinement Ki melirik busur dan pedang yang dimiliki Su Zimo dengannya dan mencibir. Mereka tidak bisa menahan senyum. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat.